alumni Pondok Doli. Nggih, mati kena HIV pisan. Tapi masih umumnya tetap menungso. Perlakukan sebaik mungkin. Leona uang mati konsep Rasulullah asli segerakan. Urusan iku api apa elek duduk urusan kita. Nggih. Sekali lagi duduk urusan kula kali panjenengan. Lek wong api cek lan ketemu karo pangeran. Wa intakun ghairu dzalik, lek wong iki elek kebalikannya. Biar beban berat napa fardu kifayah iki cek lan lepas. Ana wong Covid sampai rong dina tadi rames sing dosa iku kabeh. Sing paling dosa sinten? Pak Mudin. Pak Lurah disposisi nang Pak Mudin. Nah, Pak Mudin sampean disposisi sapa? Kata disposisi wis karena tupok sih jenengan. Sampun Bapak Ibu yang saya hormati ya. Nah, sekarang bagaimana kalau Covid? Satu yang harus diperhatikan, jenengan harus safety, aman. Aman itu dalam artian jenengan harus pakai APD sesuai dengan surat keputusan Menteri Kesehatan. Nanti akan kita peragakan. Ya opo carane gawe ini, ya opo carane melepaskan. Sawangane nyoplok iku ono ilmune. Yang kedua, pastikan urusan weteng iki aman. Aman artinya gak oleh keluwen. Yang kedua gak oleh kuwareken. Untuk lek apik BAB batal. Lek apik jenengan sing semaput yo batal. Maka harus sedang. Sing ero yo awake dhewe ukurane. Paham Bu nggih? Jenengan nate mandi sauna. Boten. Pakaian APD iki koyo mandi sauna Bu hasilnya mesti keringetan. Nah, Mas Eko, mari kita beragakan Bu nggih. Silakan apa? Mas Obi atau siapa ini? Silakan. Tolong perhatikan secara seksama bagaimana cara memakai APD. Nggih. Kita akan peragakan. Pastikan nanti jenengan masuk di kamar jenazah sudah pakai APD. Oke, bon. Umpama ini kamar, nanti akan ini disemprot disinfektan dulu seluruhnya. Oke, sak jenazah-jenazah. Oke, paham ya? Silakan Mas Eko. Tutorialnya saya serahkan kepada teman-teman LTBI NU Provinsi Jawa Timur. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya mohon izin jenengan mulai memandikan, mengkafani APD gak oleh coplok, yo gak oleh ngincipi panganan, yo gak oleh ngombe, yo gak oleh rokokan. Kira-kira sak jam. Kira-kira Pak. Iki hanya proses ngedusi ke sana ngapani. Engkau lek proses sampai pemakaman itu siji wong yo gawe APD meneh. Begitu ya. Ini nanti saya mohon izin hanya peragaan ini. Terus kira-kira saya praktek memandikan, mohon izin ini nanti saya lepas. Oke? Cuma posisi jenengan tetap pakai APD. Ya, silakan Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, mukadimah dan penghormatan izin dengan yang awal Tuhan dan Nufika sama Yai Zain itu kembali mawar ya. Jadi tentang mempraktekkan APD. APD apa Pak? Alat pelindung diri. Ini APD medis untuk perawatan jenazah, beda dengan APD yang lain ya. Artinya begini, ini sesuai dengan standar medis yang kami peragakan. Nanti ketika jenengan sudah tahu bagaimana pengaplikasiannya, nanti bisa cari alternatif ya. Contoh mungkin ada hazmat atau apa karena keadaan darurat, yang jelas standarnya seperti ini sesuai standar operasional prosedur. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, langsung saja kami tidak menggurui, kita hanya sharing ya, sharing session terkait penggunaan APD, karena saya sungkan di sini bapak-bapak dan ibu-ibu adalah senior. Ya, saya masih anak baru kemarin, cuma diminta tolong untuk memperagakan tentang alat pelindung diri. APD yang perlu diingat ketika kita menghadapi situasi yang seperti ini ada 3 hal ya. 1, aman diri sendiri. Yang kedua, aman pasien ya, aman pasien ketika mungkin orang itu terjangkit virus atau apa, dia juga merasa nyaman ketika Anda tolong ya. Yang ketiga adalah aman lokasi atau aman lingkungan. Kalau sampai ada pemulasaran, tolong jangan ada orang yang dekat ya, usahakan harus ada jarak mungkin 5 meter minimal ya, karena apa, ini nanti rentan untuk terinfeksi. Bahkan airnya pun harus bagaimana cara memanajemen air ketika memandikan orang-orang yang punya kebutuhan khusus jenazah, mungkin karena hepatitis, COVID, HIV, AIDS, ya, lepra atau mungkin kanker dan seterusnya. Nah, itu ya, 1 aman diri, amankan diri Anda. Yang kedua aman pasien. Yang ketiga aman lokasi atau tempat. Baik, APD. Yang pertama adalah yang perlu diketahui, ini namanya hazmat Bu. Ya. Jadi tadi kok ada yang bingung Pak, komponen apa saja sih APD, makanya saya agak betul ya. Ini hazmat. Terus kemudian ini sarung tangan karet ya. Terus yang dipakai itu sarung tangan latex atau handscoon ya. Terus kemudian ini kacamata goggle. Kacamata goggle itu seperti ini. Beda ya, banyak jenis kacamata, ada kacamata baca, min, goggle, kacamata safety, itu banyak macamnya. Ini kacamata goggle. Terus kemudian ini cover shoes ya, cover sepatu. Ini selotip ya, micropror untuk ya ada, nanti kita terangkan, cuma ini bagian-bagiannya. Masker KN95 atau KN95 yang sejenis ini Pak ya. Atau kalau tidak ada ini ya, nanti bisa pakai yang kertas. Terus yang kemudian ada lagi harus isolasi plastik ya. Isolasi plastik untuk apa? Nanti kita aplikasikan. Ini adalah cup biasanya untuk salon atau mandi shower itu. Ya, oke. Bagaimana untuk penggunaan aplikasi? Pertama sekali gunakan hazmat. Silakan. Hazmat dipakai. Hazmat itu pakaian kayak astronot ya. Ya, astronot. Dan tak kira sudah enggak menjadi hal yang aneh karena di TV sering kita ketemu seperti ini. Ini namanya hazmat. Ya. Kalau warna boleh berbeda, kadang ada pink ya, ada Power Rangers, ada pink, ada itu ya. Ini nggak masalah warna. Ketersediaannya mungkin ada yang coklat, ada yang silakan, nggak masalah. Yang penting standar. Wah, bahannya. Ya ini kales dengan air, artinya tidak meresap dengan air ya. Makanya tadi dikatakan ya itu kayak sauna. Oke ya, hazmat enggak apa-apa, itu alternatif jika tidak ditemukan ini ya. Oke, setelah pakai hazmat silakan pakai kecepit Mas, kecepit gimana itu bisa hujan Bu, berarti ada belum ngajar kata ini grogi ya, ndredeg loh kan iya. Nyantol mana ya? Terus kemudian pakai handscoon ya. Setelah pakai handscoon ini jangan lupa jenengan kasih isolasi plastik ya.
Tujuannya begini, ini dimasukkan, nah, ini disolasi plastik. Ada kemarin yang ibu ditangani karet, tidak merekomendasi karena aliran darah akan bisa terhenti dan lumpuh nanti ya. Ini bukan hanya 1 jam ya, bisa sampai 4 jam. Yang penting kelek, tidak terbuka, tidak ada celah, dipakai isolasi plastik. Isolasi keduanya, oke. Kemudian kita pakai masker 2 lapis. Pertama masker medis, ya. Terus kemudian ini pakai cup untuk kepala, ya, dibungkus. Ada yang pakai plastik, ada yang kayak sejenis ini, Pak. Bahannya ada yang warna hijau yang biasanya untuk operasi itu. Ya, pakai cup kepala. Lemis. Pabrik ini sedap. Memang itu untuk menjaga higienis makanan ya, biar rambut tidak rontok ya. Terus kemudian pakai masker yang N95. Ingat ya, ini disolasi dulu. Pakai isolasi kertas atau pakai yang ini. Oke, sebentar. Tujuannya apa? Ya, ketika Anda banyak aktivitas gerak, tidak seperti ini, Pak. Iya. Ya, satu. Yang kedua, ketika Anda pakai kacamata ini, Anda tidak ngembung. Kalau Anda ngembung ini tidak terlihat. Iya. Nah, tujuannya itu ya. Jadi terus ini diplaster lagi, biar tidak geser, ya, diplaster. Setelah itu kita pakai Kacamata. Ya, nah ini kan karena beliaunya lagi ada gangguan lipat, jadi ya pakai kacamata double ini tertutup, Bapak. Ya, tolong tidak dipakai di dalam rumah, nanti suaminya kaget. Istrinya juga kaget nanti ya. Ini kacamata double. Setelah ini baru silakan ditutup semuanya. Obat. Iya. Setelah ini kemudian silakan pakai yang latex. Ini kalau di bangunan ada lah ya. Kenapa kok harus dirangkap? Karena mengkhawatirkan ketika ini panjenengan nolong jenazah kecantol atau ini rentan sobek. Iya, rentan sobek itu bahaya ya. Jadi ini dipakai, kemudian juga diisolasi lagi Bu ya. Isolasi lagi. Setelah digunakan kaos tangan karet, ya ini kaos tangan karet. Terus diisolasi, nanti siapa yang menyediakan? Nanti kita jawab ya. Terus kemudian pakai sepatu boot. Sepatu boot itu sepatu karet itu loh, sepatu boot. Nah, ada nanti di bangunan ada Bu. Kalau pakai sepatu boot ini jangan beli di apotek ya. Enggak serius, jangan beli di apotek, tidak boleh katanya. Ya, pakai sepatu boot. Toko Mas Gajah. Nah, ini ada Bu. Ada. Kalau gajah yang pakai sepatu boleh. Kemudian Toko Mas Gajah. kita pakai cover shoes untuk sepatu Pak. Ayo. Makanya ibu-ibu yang berilmu, mboten usah kuwatir, jenengan sauna ngeten mawon, dijamin puas dan suami loh. Ada cari yang ukuran XL Bu. Oke ya, setelah itu ditalikan. Iya enggak, bisa ditalikan ya, ada talinya itu. Terus kemudian pakai facial. Nanti ya, ini kita biar mudah pakai apron. Ini namanya apron Bu ya. Tahu celemek? Ya, buat masak. Nah, apron Bu ya. Gue kecantol kawan. Oke, kita pakai apron. Ditalikan. Jadi nanti jenengan kalau sedia alat ini silakan dipraktekkan di rumah ya, depan suami dari biar nanti bisa dikoreksi. Main-main manja-manjaan nggak apa-apa, terserah. Terus kemudian pakai
pensil yuk, ya. Pakai pensil. Nah, Rimbo. pakai pensil. Oke. Setelah ini, monggo jenengan bisa beraktivitas untuk memberikan pertolongan. APD bukan hanya untuk jenazah, Bu, ya. Ketika keluarga Anda ada yang terpapar COVID, artinya masih hidup, silakan pergunakan ini ketika memindahkan jenazah. Kadang ibu-ibu yang lansia itu yang kemarin saya menemui tidak bisa jalan, tidak bisa apa-apa. Jadi saya terpaksa pakai ini untuk mentransfer ke rumah sakit. Di Surabaya kemarin ada yang telepon, ibunya meninggal dalam posisi duduk, tidak ada yang berani mendekat. Coba bayangkan dengan mati posisi duduk, anak menjauh itu gimana perasaannya? Nangis saya. Tolong Pak, ini gimana posisinya? Ibu lagi duduk, Pak. Meninggal sudah berapa jam? Ya sudah gak lama dari tadi, Pak, tolong Pak. Karena belum tahu tentang bagaimana mempraktekkan aplikasi ini. Iya, jenengan sekarang tahu, Bu. Yang kemarin, jadi posisi duduk itu dibiarkan sak sore itu, ya. Jadi ini aplikasi tentang terkait APD. Yang jelas kita tidak bisa meremehkan yang namanya COVID. Yang nggak boleh. COVID itu juga makhluknya Gusti Allah. Kita iman kepada Allah itu makhluk, tapi bukan untuk diremehkan. Raja Namrud mati gara-gara dileboni nyamuk. Nggak boleh dikunjungi. Monggo kita ikhtiar. Jangan melakukan kewajiban atau melakukan hal yang wajib tapi nabrak barang haram. Salah satunya kita menggunakan APD. Contoh, selamat sehat itu wajib memang. Belanja wajib ya dilarang. Jangan nabrak barang haram. Belanja sampai pemulasaran tanpa itu terus akhirnya berakibat dengan sakit, berarti sampai melakukan hal yang haram. Itu fatwanya Yai Romli seperti itu. Jadi ada nabrak barang haram. Silakan gunakan prosedur yang ada. Kita menjaga kesehatan kita, keluarga kita di rumah. Bisa dipahami ya? Ini dipakai sampai selesai, sampai pemakaman boleh, sampai pemandian boleh. Sampai ngapani, kalau ngapani terakhir, monggo. Ini kemudian bagaimana sekarang kita belajar nyopot? Ya. Oke mawon deh, oke. Oke, itu biaran dan ngajar masih. Demikian ya yang kami sampaikan, nanti kita aplikasikan ke pemulasaran. Oke, terima kasih Mas Eko. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon ditahan untuk pertanyaan, nanti ada sessionnya ya.